Menelisik kegiatan umat Hindu di Papua, Irian Jaya. Bersama saya, Jeruta Bahkan Selobi Omnivora, hanya di Selobi Omnivora Channel. Pemirsa, Pulau Papua dahulu disebut dengan Pulau Irian. Pulau ini terbesar kedua setelah tanah hijau di dunia yang terletak di sebelah utara Australia. Pulau ini dibagi menjadi dua wilayah. Bagian baratnya adalah wilayah Indonesia dan bagian timurnya adalah negara Papua Nugini. Di pulau yang terbentuk menyerupai burung cendrawasih ini ada gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Puncak Jaya Wijaya dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Di wilayah pegunungan Jaya Wijaya inilah biasanya umat Hindu melakukan gelaran upacara melasti atau pensucian diri menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka. Umat Hindu di Kabupaten Jaya Wijaya, Papua melakukannya berbeda dari kebiasaan umumnya. Jika di tempat lain, upacara melasti digelar 2 atau 3 hari sebelum Hari Raya Nyepi, pemandangan berbeda terjadi di Kabupaten Jaya Wijaya yang senantiasa menggelar ritual tersebut sehari menjelang Nyepi. Diakui, upacara melasti yang digelar bersama umat Hindu di Jaya Wijaya disesuaikan dengan bentang alam yang ada. Kalau di daerah pantai, biasanya upacara melasti dilaksanakan di pantai. Karena di Jaya Wijaya tidak ada pantai, sehingga upacara melasti dilaksanakan di mata air Megapura. Seringkali di Hindu Bali kita menyebutnya Nyegara Gunung. Itulah salah satu kegiatan umat Hindu di wilayah Jaya Wijaya, Papua yang barangkali tidak semua diketahui oleh masyarakat ataupun umat Hindu yang berada di wilayah belahan bumi lainnya. Bahwa umat Hindu juga ada di Papua dan juga rutin melakukan kegiatan upacara agama di wilayah Papua itu sendiri. Selain itu, beragam tempat suci untuk umat Hindu juga telah berdiri di wilayah Papua. Salah satunya adalah Pura Hindu Bintuni yang terletak di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Kemudian ada Pura Puja Dewata, yakni pura yang berdiri di Kabupaten Nabire, Papua, Pura Giribuana, Pura Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dan juga ada Pura Jagat Buana Kerti di Kota Sorong, Papua Barat, Pura Mandira Mihika Mandaloka Timika yang ada di Kabupaten Mimika, Papua, serta Pura Agung Surya Buana yang ada di Kota Jayapura, Papua, serta belasan pura yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu pada video dokumenter ini. Sebelum wabah pandemi COVID-19 menerjang daerah Indonesia dan juga negara-negara lain yang ada di seluruh dunia, masyarakat Papua, terutama umat Hindu yang berada di Papua, senantiasa rutin menggelar upacara keagamaan. Salah satunya adalah menggelar upacara melasti. Karena menurut umat Hindu di Papua, upacara melasti dikhususkan untuk mendoakan Papua agar semua yang direncanakan baik umat Hindu ataupun masyarakat di Papua berjalan dengan sempurna, rukun, dan senantiasa bahagia. Menurut Ketua Parisada Hindu Dharma Kota Jayapura mengatakan upacara melasti merupakan satu rangkaian upacara dalam menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka. Namun makna dari upacara ini adalah penyucian Buana Agung meliputi jagat raya beserta isinya. Dan diharapkan diberi kedamaian, kerukunan antar umat beragama di Papua semakin harmonis dan kota ini menjadi kota yang damai, penuh dengan kerukunan. Terkait dengan upacara melasti yang digelar di pantai disebutkan karena laut merupakan tempat suci yang berfungsi untuk menetralisir semua hal-hal yang kurang baik selama setahun belakangan.
sucikan diri, dan kembali lagi ke pura menjadi suci serta hening menyambut hari raya dengan penuh kedamaian dan keheningan. Selain itu, di tempat yang berbeda, umat Hindu di Kabupaten Mimika juga melakukan persembahyangan bersama, merayakan hari raya dengan melakukan persembahyangan bersama di Pura Mandira Mihika Mandaloka setelah pura tersebut dipelaspas beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini biasanya dihadiri seluruh umat Hindu yang berada di Tanah Amungsa, juga didukung oleh pejabat-pejabat setempat. Dalam beberapa kegiatan upacara agama masyarakat umat Hindu Papua tampak dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan beserta jajaran sebagai lambang toleransi antar umat beragama di Provinsi Papua Barat. Senada dengan slogan kerukunan bukan semata menjadi sebuah slogan, tetapi terimplementasi yakni dalam kehidupan masyarakat Papua itu sendiri. Menurut Bapak Gubernur, toleransi adalah fondasi perdamaian, berawal dari kasih sayang bumi. Seharusnya setiap manusia memiliki sikap menghormati dan menghargai, lapang dada dalam setiap perbedaan, baik suku, agama, budaya maupun warna kulit. Perbedaan itu laksana pelangi yang indah dan sejuk jika dipandang dalam kehidupan ini. Tentu tak ada yang lebih indah daripada saling mengasihi dan menyayangi dalam kemanusiaan. Demikian kata Bapak Gubernur Papua Barat. Disampaikan akan pentingnya penguatan moderasi beragama. Beragama secara moderat telah lama dipraktekkan nenek moyang dan tetap diperlukan pada era sekarang ini. Apalagi belakangan ini keragaman Indonesia sedang diuji, di mana sikap keberagaman yang ekstrim diekspresikan oleh sekelompok orang atas nama agama. Tidak hanya di media sosial, tetapi juga di jalanan. Tidak hanya di Indonesia, bahkan dunia sedang menghadapi tantangan adanya kelompok masyarakat yang bersifat eksklusif, eksplosif, serta intoleran dengan mengatasnamakan agama. Menurut Bapak Gubernur Papua Barat, moderasi beragama adalah sebuah jalan tengah dalam keberagaman agama di Indonesia. Moderasi beragama adalah solusi dari ekspresi keberagaman yang problematik selama ini. Dan moderasi beragama harus terus dipraktekkan dimanapun kita berada. Agama adalah salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyucikan diri sendiri melalui berbagai ayat-ayat suci dalam agama itu sendiri. Sementara berbagai kegiatan atau aktivitas yang menyertainya sebagai rangkaian budaya juga penting untuk suasana damai dan dinikmati oleh semua yang ada, baik itu di dataran Manokwari Papua maupun di seluruh Indonesia. Contoh nyatanya adalah ritual Taur Agung Kesange yang dirangkaikan dalam upacara pengerupukan dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi yang diadakan di Papua. Ritual Taur Agung Kesange dimaksudkan sebagai suatu upacara bersama guna membersihkan, menetralisir, atau menyelaraskan lingkungan sehingga terjadi keseimbangan bagaimana manusia menyelaraskan hubungan dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam semesta sebelum memasuki Hari Raya Nyepi. Adapun ogoh-ogoh yang diarak ketika Taur Agung Kesange tersebut mengelilingi kota Jayapura bertujuan mengubah energi negatif yang ada menjadi harmonis sebagai wujud dari keselarasan atau keharmonisan manusia dengan lingkungan alam. Dalam pengarakan ogoh-ogoh tersebut, tampak tidak hanya umat Hindu di sekitar kota Jayapura saja yang antusias, tetapi terlihat masyarakat umum juga sangat berbahagia dan bergembira saat ogoh-ogoh diarak dalam kota Jayapura melambangkan suatu keharmonisan, kerukunan antar umat beragama sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Gubernur Papua Barat. Pada kesimpulannya, umat Hindu di Papua diharapkan dapat saling merangkul dan bersama-sama dalam menjalankan ajaran Weda. Juga toleransi beragama
dengan suku serta agama ataupun etnis lainnya. Ini adalah salah satu tugas pokok PHDI selaku organisasi Hindu. Dengan beraneka ragam suku dan budaya dapat dipersatukan dalam satu keyakinan menjadi Hindu Nusantara yang majemuk, juga menjaga toleransi dan kehidupan beragama yang baik di wilayah Papua itu sendiri. Baik pemirsa, demikianlah kegiatan upacara beragama terutama untuk umat Hindu yang berada di wilayah Papua. Semoga informasi ini menjadi inspirasi untuk rekan-rekan lainnya yang beragama Hindu di wilayah negara Indonesia yang lainnya. Akhir kata, saya Jerutapakan Selobi Omnivora. Terima kasih Anda telah menyimak channel ini dan terima kasih pula rekan-rekan yang telah tergabung dalam video dokumenter pada kesempatan kali ini dalam menelisik umat Hindu di Papua. Sampai jumpa.